Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, juga kesehatan, kekuatan yang semua daripada Tuhan datangnya, dan kita bisa beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk tinggal di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Haleluya. Sebab Allah adalah Roh. Haleluya. Yang sanggup menyertai saudara dan saya di mana saja, kapan saja, di dalam hal keadaan apa saja, Dia beserta dengan kita. Oh, terima kasih. Kita patut bersyukur, berterima kasih, sebab Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk saudara dan saya, sehingga Dia bisa menyertai siapa saja yang percaya dan mau taat kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Dalam jumlah berapa miliar manusia sekalipun, Tuhan sanggup sekaligus menyertai orang yang percaya. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang di luar nalar pikiran kita. Namun itu yang terjadi. Itu yang Tuhan janjikan. Dan itu yang Tuhan berikan. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Rancangan Tuhan itu sempurna, luar biasa. Haleluya. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Namun Tuhan mengerjakannya untuk kita. Dan yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya. Oh, luar biasa. Akan berlaku bagi orang yang percaya, sungguh-sungguh mengutamakan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Haleluya. Dia sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu
kami yakin Roh Kudus-Mu sudah ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu ada tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga yang akan hadir. Dan kami Tuhan, mohon kekuatan-Mu supaya kami boleh berjaga, berdoa senantiasa, sehingga Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami tiap hari, tiap saat, tiap waktu, sehingga kami dimampukan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau senantiasa, siap menyongsong kedatangan Tuhan, siap pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, urapi dengan minyak kudus-Mu untuk kami semua, baik pelayan-pelayan-Mu, pemuji penyembah-Mu Tuhan, supaya Roh-Mu Tuhan hadir memenuhi tempat ini, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Bahkan Tuhan, masalah persoalan kita ditolong Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar, yang terikat dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah foto ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan mereka di tempat ini bersama-sama kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi hari ini bersuka cita. Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan yang bersuka cita buat Tuhan.
Bapak Ibu, saat saya jalan dari sebelah kiri, saya ini diserondol sepeda motor, sehingga saya ke kanan diterima sama motor. Waktu saya diterima oleh motor itu, saya cuma ingat darah Yesus, Tuhan tolong. Di saat itu berat, remnya itu sampai patah, buat injakan kaki itu juga patah. Semuanya itu sudah tidak karuan Bapak Ibu, lampu depan mati, lampu belakang mati. Saya diledek, saya gemeter, tapi oleh karena kasih Tuhan, saya cuma gini, Tuhan, kalau bukan Kau yang melindungi, mungkin saat aku ditabrak dari kiri, aku ke kanan, aku sudah mati Tuhan. Semua itu karena Engkau Tuhan. Sampai di rumah kakak saya nggak cerita apapun karena kakak saya punya jantung ya Bapak Ibu. Saya cuma diem aja. Tuhan tolong, nanti kalau pulang aku nggak mau merepoti. Jadi waktu kakak saya repotin, kok nggak ada Rene, kok kayak gini semua, saya cuma diem, nggak apa-apa. Begitu saya dalam perjalanan pulang, Jo, sama doa ya, kita jalannya pelan-pelan biar sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan masih kasih saya kesempatan, Tuhan masih kasih saya usia sampai pada hari ini. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah meninggalkan Bapak Ibu semua, meninggalkan anak-anak saya. Tugasnya belum selesai, Tuhan masih kasih kepercayaan pada saya. Puji Tuhan, kita siapkan sebentar hati kita Bapak Ibu untuk menyiapkan
Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, sisa hidupnya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya kami boleh mengerti, haleluya, arti kenaikan Tuhan ke sorga. Haleluya. Sehingga kami semua boleh mempersiapkan diri dengan baik-baik untuk pulang ke rumah Bapa di sorga, ataupun untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, ya, kita sama-sama belajar firman Allah, ya, dengan judul Aku Datang Kembali, ya. Haleluya. Tuhan hampir datang kembali, ya, untuk menjemput kita semua. Puji nama Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita mau menyadari, ya, bahwa setiap kita, saudara dan saya, baik mulai di dalam kandungan, ya, sampai umur berapapun, kalau masih hidup, ya, itu punya pengalaman yang unik yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Yaitu apa? Merasakan sebetulnya kita ini sudah mati, entah kapan, dulu-dulu, ya. Itu ajaibnya Tuhan seperti itu, ya. Tadi kalau Bu David menyaksikan tentang pertolongan Tuhan, ya, itu merasa kalau tadi tidak ditolong Tuhan pasti berangkat, ya. Yono punya kesaksian di daerah Betros itu, ya. Ya, waktu naik sepeda motor itu. Ingat? Ya. Malam-malam nggak tahu bagaimana, ya. Saya ingat ceritanya itu. Terjadi kecelakaan. Untung, masih untung. Ya. Saya juga punya pengalaman demikian, ya. Istri saya juga punya pengalaman, ya, seperti itu. Pak Hadi juga waktu pelayaran, ya, di kapal terombang-ambing. Kalau tidak ditolong Tuhan, ya tidak tahu, ya. Jadi masing-masing kita itu punya pengalaman seperti itu. Maksudnya apa? Supaya kita cari Tuhan. Maksudnya apa? Supaya saudara saya ini menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, ya, hidupmu bukannya milikmu, bukan aku lagi. Nah, itu terwujud kepada setiap orang. Maksudnya apa? Yaitu tadi, ingat, hidup ini harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, berkarya, bekerja, berhasil dan sebagainya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dihabiskan sendiri, untuk kembali untuk Tuhan, ya. Segala sesuatu dari Dia, oleh karena Dia, bagi Dia. Kita tidak ada apa-apa, saudara. Firman Allah mengatakan apa? Kita lahir tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Tapi kita bisa pulang bawa jiwa-jiwa yang kita menangkan, yang kita injili, yang kita saksikan, yang kita bantu, kita tolong. Mereka percaya Tuhan. Oh, itu nanti kita bawa pulang ke sorga, ketemu di sorga. Wah, itu luar biasa, ya. Ada tetangga di sini, ya, yang kenal dengan Bu Henry baik, ya, walaupun berbeda agama, ya. Waktu hari kenaikan Tuhan ini, ya, dia mengirim ke Bu Henry gambarnya Yesus naik ke surga. Lu kok bisa? Ya, secara kasat mata
mereka belum percaya, belum ke gereja, tapi di dalam hati mereka sudah terima Yesus. Amin. Jadi percaya Yesus itu memang kalau Tuhan izinkan beribadah ke gereja. Tapi kalau memang Tuhan belum izinkan dan mereka meninggal sekalipun, hati mereka percaya Yesus, masuk surga. Ingat penjahat yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus waktu disalib, ya, sudah tidak ada kesempatan ke gereja. Sudah disalib, tapi dia percaya, Tuhan ingat aku kalau nanti engkau kembali ke surga. Tuhan bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Amin. Tidak ada kesempatan. Ya istilahnya itu masuk surga gundulan, tidak dapat mahkota. Saudara dan saya diberi kesempatan untuk melakukan firman Allah, untuk setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Untuk apa? Dapat mahkota. Nah ini kesempatan. Mari ya. Ya saya sudah mau hampir 70 ya. Pak Adi 70 lebih, hampir 80, Bu As 80 lebih. Ya. Ini masih ada kesempatan dapat mahkota. Amin. Setia. Apa yang belum dilakukan, kerjakan sungguh-sungguh. Waktunya sudah tidak lama. Dia akan datang kembali. Ya. Peperangan tidak berhenti-hentinya. Blok sini dengan blok sini makin lama makin bertambah. Bisa terjadi apa? Perang dunia. Ya. Kita sepertinya ya, kedatangan Tuhan itu memang selaku kedatangan Tuhan itu manusia orang berpikir wah nanti ada begini macam-macam. Tapi ingat waktu Elia ya ditemui oleh Tuhan saat dia mengalami kegelisahan, ketakutan, mau dibunuh sama Isabel, ya, dia sembunyi dalam gua. Di situ, saudara kalau baca, ya, dalam kitab Raja-Raja itu, Tuhan menampakkan diri kepada Elia bukan di dalam suasana guruh atau halilintar atau apa, ya badai tidak, tapi di dalam angin sepoi-poi basah, angin semilir. Kemudian Tuhan mulai berbicara kepada Elia. Ya. Jadi, ya, memang kedatangan Tuhan itu di dalam Alkitab dikatakan ada peperangan, gempa bumi, kelaparan, sampar dan macam-macam ya bisa terjadi. Tapi ada satu kemungkinan juga sepertinya kita ini di Indonesia, mungkin ada di Tropodo ini tentram, damai, tenang-tenang. Tahu-tahu Tuhan bisa datang juga. Ya. Jadi tidak dibatasi oleh keadaan apapun, situasi apapun. Tuhan bisa datang kepada kita secara pribadi. Kita diajak pulang, ayo pulang. Ya. Tidak pakai rame-rame, tidak pakai geruduk, tidak pakai halilintar, tidak pakai petir. Ayo pulang. Pulang saja. Betul saudara? Ya. Kalau ada seperti gempa bumi kemudian mati, wah itu menakutkan, ya mengerikan. Tapi Tuhan bawa pulang anak-anaknya dengan penuh damai sejahtera. Ayo nak pulang. Haleluya. Sebab itu mari kita siap sedia setiap saat ya. Haleluya. Nah, saudaraku, Yesus akan datang kembali. Haleluya. Kita tiap tahun memperingati kelahiran Yesus, kematian Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, ya. Kemudian juga nanti setelah ini 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan ini, kita memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Kudus sudah ada, ya. Tapi yang kita perlu apa? Memenuhi kita semua. Haleluya. Haleluya. Sebab itu ya, sebagai umat percaya, orang percaya kita harus berjaga berdoa. Ya. Berdoa itu tiap saat, tiap waktu. Ngerjakan apa saja bisa berdoa. Jalan-jalan kemana saja sambil berdoa bisa. Ya.
Penuh Roh Kudus itu berdoa tiap saat, tiap waktu, di mana saja, kapan saja. Mungkin di dalam pesta sekalipun, ada pesta pernikahan atau pesta apa. Ya, sementara kita bisa menikmati hidangan, kita bisa menikmati pertunjukan, tapi hati roh kita ini harus terus kontak sama Tuhan. Ya, itu latihan, ya, dilatih. Ya. Memang ya teorinya sih gampang, ya, teorinya sih gampang. Tapi ini harus kita ingat, ya, kita ingat. Ya. Haleluya. Kadang-kadang orang lagi seneng, lagi sukacita, ya Roh Kudusnya itu kita lupa. Kalau harus terus berjaga, berdoa, terus waspada, terus hati-hati, ya, itu bisa lupa. Ya, sebab itu mari ya, kita mau belajar ingat, ya, kita minta daya ingat yang tajam dari Tuhan untuk ingat terus apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Banyak sekali saudaraku, seluruh Alkitab janji-janji firman Allah ini, ya, janjinya berkat, ya. Tapi jangan ingat berkatnya tok. Ingat apa? Firman Allah mengatakan ingat penghukumannya, ingat peraturannya, perintahnya, ketetapannya. Itu juga diingat, ya. Jadi kalau ada orang cuma ingat, oh Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti berkati, oh bagus. Tapi ingat yang lain, ya. Aku harus taat, nurut perintah, ya, taat firman Allah. Itu semua gabung, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita memperingati kenaikan Tuhan supaya selalu ingat, ya, akan seluruh pribadi Yesus, akan seluruh isi Alkitab, ya. Alkitab ini ada nyanyiannya, ya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap fatsal ayat baris ku punya, ya. Itu lagu kuno, ya. Mungkin orang sekarang nggak ngerti, ya, jarang yang tahu, ya. Itu bagus, ingat. Tuhan tidak kasih buku banyak-banyak seperti pelajaran TK, SD, SMP, SMA, fakultas. Tuhan cuma kasih satu buku, namanya Alkitab. Ini komplit pelajaran TK, SD, SMP, SMA, fakultas, jurusan apa saja di sini ada. Bahkan ini bisa belajar ini untuk terus masuk surga. Kalau buku-buku pelajaran dunia cuma masuk di taman makam, tapi ini bisa membawa terus sampai surga. Amin. Baca saudaraku, ya. Istri saya sekali mengingatkan baca. Nah, intinya baca. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, janji Tuhan datang kembali. Ya. Kok berani-beraninya Yesus itu mengatakan aku mau datang kembali. Kok berani-beraninya Yesus itu ngomong, aku ini loh jalan, ya, kebenaran dan kehidupan. Kok berani dia bilang seperti, aku ini loh utusan Allah. Loh kok berani bilang seperti itu? Aku ini loh dari sorga turun ke bumi, dari bumi nanti naik ke sorga. Ini Allah kita, Allah yang benar. Yesus itu Allah yang benar, yang tidak ada tandingannya. Tidak ada orang lain secara manusia berani ngomong seperti ini. Tapi saudara bisa baca di sini, ada semua. Amin. Oleh sebab itu, masalah persoalan apapun saudara hadapi, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dia yang paling benar, ya. Sebab yang ngomong ini bukan manusia tapi Allah. Dan utusannya, yaitu Yesus sendiri yang bicara. Dan buku yang saudara pegang ini semua perkataannya Allah, ya. Perkataannya Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di dalam surat 1 Yohanes, ya, di situ dikatakan dengan jelas, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 saya bacakan. Akan tetapi kita harus tahu, ya, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Yesus itu telah datang memberikan pengertian kepada saudara saya, ya, supaya kita mengenal yang benar. Jadi kalau dikatakan yang benar berarti ada yang salah. Kita
dapat yang benar, ini puji nama Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Ini karena kasih karunia Tuhan Yesus, ya. Anak Allah telah mengaruniakan pengertian. Yesus membuka pengertian kita. Kita mengerti, ya, mengenal yang benar, mengerti yang benar, ya. Dan kita ada di dalam yang benar, ada di dalam yang benar, di dalam Yesus, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Ayat ini sudah catat, sudah hafalkan. Ini posisi kita benar itu dijelaskan di sini. Saudara sudah tidak keliru jalannya, ya. Tinggal di dalam Yesus, percaya Yesus, taat Yesus, itu sudah paling benar. Tidak ada, ya, pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa inilah jalan yang benar, akulah jalan yang benar. Ya, perkataan Yesus ini luar biasa. Dia berani berkata seperti itu sebab dia itu Allah sendiri. Kita punya pengertian. Kalau kita punya pengertian percaya Yesus itu Allah, itu bukan dari saudara, itu dari Tuhan. Amin. Sebab banyak orang tidak percaya. Banyak jutaan, miliaran orang masih tidak percaya. Tidak usah jauh-jauh. Satu RT kita, satu kampung kita, ya, ditawari Yesus, tidak percaya. Ya. Satu keluarga besar kita, banyak menolak Yesus. Ya. Sebab itu anugerah, kasih karunia. Pikiran kita dibuka sehingga mengerti yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah siapa? Ayat itu katakan Dia adalah Allah. Ini saudara, Yesus itu Allah, ya, Allah yang benar dan apa? Hidup yang sementara, betul? Enggak, kekal. Ini statement, satu pernyataan yang dahsyat, saudara, ya, yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ya, mari, kalau kita sudah dapat yang benar, ya, jangan tinggalkan Tuhan, ya. Kita mau belajar sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Sebab Dia satu-satunya jalan. Dia kekuatan kita, pertolongan kita, perlindungan kita, yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, tadi perikopnya tadi dikatakan aku datang kembali. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Jadi ini tiap tahun pasti diulangi, ya. Kelahiran Yesus diperingati, kesengsaraan kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke sorga, kemudian pencurahan Roh Kudusnya, hari Pentakosta, itu terus tiap tahun diulangi. Ya. Supaya apa? Ingat terus, ya. Supaya ingat terus bahwa dalam kisah Rasul 1 ayat 10-11 dikatakan, aku akan datang kembali. Ya, ini, ya, kedatangan Tuhan ini memang tidak ada yang tahu, ya. Tuhan bilang sewaktu Dia di dunia sebagai manusia, Dia tidak tahu, ya. Tapi Dia sebagai Allah, Dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia sebagai Allah, ya, Dia tahu. Dan pengetahuan ini, kedatangan Tuhan ini diberitahukan nanti kepada siapa? Sahabat-sahabatnya, ya. Kalau saudara mau jadi sahabatnya Yesus, ya, haleluya, nanti kita akan diberitahu kedatangan Tuhan kurang dekat, kurang berapa hari mungkin nanti saudara dan saya diberitahu. Ini kehebatannya, kedahsyatannya Allah untuk umat pilihannya, untuk orang percaya. Contohnya apa? Waktu Sodom dan Gomora mau dibakar, ya,
Tuhan beritahu ya, kepada Abraham. Abraham itu sahabatnya Allah. Abraham, itu ponakanmu Lot itu di Sodom Gomora itu mau tak bakar ya. Jadi beberapa hari sebelumnya diberitahu. Karena apa? Abraham sahabatnya Allah. Waktu Nuh, Tuhan mau bilang sama Nuh, bikin bahtera. Nanti kalau bahteramu sudah selesai semua, 7 hari lagi sebelum air bah itu, hujan itu turun, Nuh diberitahu, Nuh ini kurang 7 hari, ayo masuk semua ya. Nah ini jadi contoh-contoh ini gamblang, ya dan amin. Asal kita, saudara dan saya, jadi sahabatnya Tuhan ya. Sahabat itu akrab ya, dekat sama Tuhan, cinta Tuhan ya. Haleluya, saling mengasihi, saling mengerti ya. Mari kita tingkatkan ya, kita tingkatkan untuk menjadi sahabatnya Allah. Puji nama Tuhan ya. Nanti saudara saya diberitahu ya. Itu yang namanya Simeon dalam Lukas 2 ayat 29. Simeon ini orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, hidup suci, hidup kudus. Nanti saudara baca Lukas pasal 2 ya. Simeon ini diberitahu sama Roh Kudus. Meon, kamu tidak akan mati kalau sebelum kamu ketemu bayi Yesus. Wah ini saudara ya. Ini kenapa kok Simeon diberitahu, yang lain enggak? Simeon ini takut sama Tuhan, cinta Tuhan, mengharapkan kedatangan Tuhan, mengharapkan Mesias Yesus itu datang. Ditunjukkan kepada Simeon ya. Kamu nanti akan melihat bayi Yesus, setelah itu kamu baru pulang mati, meninggal. Nah, itu terjadi saudara ya. Karena apa? Simeon ini juga sahabat, termasuk sahabatnya Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku, mari kita mau tingkatkan kita semua, bukan hanya sekedar jadi murid ya, jadi domba ya, tapi kita meningkat terus jadi sahabatnya Allah. Kita meningkat lagi jadi anak-anaknya Allah. Kita meningkat lagi jadi mempelainya Kristus. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita capai ya. Apa sekolah itu cuma sampai SD toh? Ada SMP. Oh Tuhan, aku cukup SMP. Enggak, orang tuanya enggak mungkin mau kalau anaknya cuma SMP terus enggak mau terus. Ada SMA, ayo, ini papa punya dana, misalnya seperti itu ya. Ayo masuk SMA, ya masuk. Punya dana lagi, masuk perguruan tinggi, masuk sekarang. Nah, aku cuma di sini aja, wis. Aku enggak jadi orang-orang biasa aja. Ya papanya pasti marah-marah. Kamu itu ya enggak tahu susah payahnya kalau jadi orang biasa. Kalau jadi orang ternama, jadi orang yang punya titel dan sebagainya itu mungkin bisa lebih enak ya. Nah itu anjuran orang tua seperti itu. Tuhan juga menganjurkan seperti itu. Jangan terus jadi domba terus ya. Apalagi domba yang nggak nurut. Wah bahaya sudah. Lama-lama bisa hilang keselamatannya karena apa? Nggak nurut firman. Meningkat dari domba, jadi hamba, dari hamba jadi domba, jadi murid, jadi sahabat, jadi anak, jadi mempelai. Wah, bayangkan selalu kalau kita jadi mempelainya raja atas segala raja. Oh iya saja luar biasa ya. Mungkin saudara tahu melihat pernikahannya Ratu Inggris atau Raja Inggris, luar biasa. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita sebagai mempelainya Kristus. Luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita meningkat jadi sahabatnya Tuhan, yang nantinya kita disertai oleh Tuhan, baik selama di dunia ini sampai nanti masuk surga ya. Lanjut, yang pertama yaitu Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18.
Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Ya ini. Jadi Tuhan itu tidak naik ke surga terus tidak diam-diam tinggal di surga, akan datang kembali. Dia pasti datang kembali. Haleluya. Datang kembali kepada kita. Untuk apa? Jemput kita. Haleluya. Dia di surga, ya, terus mendoakan kita. Kita bersyukur. Jadi kalau saudara dan saya sampai saat ini kuat, ya, rohaninya kuat, tubuhnya sehat kuat, dicukupi, diberkati itu oleh Tuhan, itu bukan kuat gagah kita, masih dijaga, dilindungi, dipelihara, ya, seger waras, itu karena ada yang doakan, ya. Mungkin hamba Tuhan mendoakan terbatas. Mungkin kalau hamba Tuhannya banyak masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, kesukaran, lupa doakan jemaat. Tapi Yesus tidak pernah lupa. Masalahmu, Yesus mungkin punya persoalan, kesulitan atau apa macam-macam yang dihadapi, tapi dia tidak pernah lupa doakan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi saudaraku, dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16, dia curahkan Roh Kudus-Nya, ya. Mengapa dicurahkan Roh Kudus? Sebab kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus tetap jadi manusia di bumi, itu tidak bisa menyertai tiap orang, ya. Kalau Yesus di Tropodo, ya, tidak usah jauh-jauh, yang di Tropin Tropas ya mungkin gak keduman, gak bisa ketemu, ya. Yang di luar kota, luar pulau, luar tidak bisa ketemu. Kalau Yesus itu tetap jadi manusia. Sebab itu dia mati, bangkit naik ke surga, kemudian dia utus Roh Kudus-Nya. Roh Kudus ini bisa menyertai kita semua. Ini dahsyatnya, ya. Siapa bisa menyertai kita? Orang tua bisa menyertai anaknya sekolah, apa mau ditungguin terus di sekolah? Anaknya pindah luar kota, luar pulau, luar negeri, apa mau diikuti terus dijaga? Nggak bisa. Tapi dengan adanya Roh Kudus ini, dia menyertai saudara saya, anak kita, mantu kita, cucu kita, cicit kita, di mana saja. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, bahwa dalam doa, doakan Roh Kudus besar, aman. Misalnya saudara punya anak atau punya keluarga di luar kota, luar negeri, luar mana, sakit, kepikiran mau ke sana tidak bisa, ya, dananya tidak ada, kesehatannya tidak kuat. Terus bagaimana? Dipikiri terus. Lama-lama yang sana ya sehat, yang sini mati. Kita punya Yesus, kita bisa berdoa, Roh Kudus nanti menyertai mereka, menjaga, melindungi, memelihara mereka. Amin. Itu bersyukur ya, kita punya Roh Kudus, itu dahsyat. Ya. Kalau dulu istri saya menyaksikan ya, adiknya sudah berapa tahun, berapa puluh tahun gitu, belasan tahun ya, tidak pernah kontak. Ya. Kita mau ke sana ya, tidak memungkinkan. Amerika berapa puluh juta satu orang, ya. Tidak ada hubungan apa-apa. Sepertinya putus hubungan. Tapi istri saya terus berdoa. Bukan berdoa tok, sambil bertanya-tanya. Dia punya teman yang punya channel-channel di Amerika, dia tanya, tolong kalau bisa dihubungkan, dicarikan. Akhirnya bisa ketemu. Ya, lewat, walaupun tidak lewat ketemu muka dengan muka, tapi lewat ya dunia sekuler sekarang ini, lewat alat-alat yang canggih, akhirnya bisa ditemukan. Ya. Singkat ceritanya bisa hubungan kembali. Itu karena apa? Ya, nomor satu karena Roh Kudus. Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Itu kan Roh Kudus. Yang kedua apa? Roh Kudus tolong kita lewat orang-orang lain yang bisa dipakai Tuhan, ya, yang diizinkan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Hal itu dia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi kalau saudara punya masalah, sedih, susah, kebutuhan ini dan itu, ya,
Kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita sudah nyanyi di banyak ya tentang Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ya. Banyak pujian-pujian tentang Roh Kudus kita minta. Kita berdoa dalam Roh Kudus supaya Tuhan tolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Ya, sebab apa? Sebab waktu Yesus di dunia, Yesus sudah berdoa. Yohanes pasal 17. Ya. Itu doa Yesus, satu perikop. Pasal 17 ayat 1 sampai terakhir itu isinya cuma doanya Yesus. Untuk siapa? Untuk orang yang jadi miliknya. Ada tanda milik. Ya. Haleluya. Tanda kenal sama tanda milik itu lain. Ya. Kita perhatikan, tanda kenal sama tanda milik itu lain. Tanda kenal itu cuma KTP. Tanda milik bukan KTP. Ya. Ada meterainya Allah ya, di dalam kehidupan kita. Itu milikku. Jadi kita semua yang dewasa ngerti sertifikat, ada hak guna bangunan, ada hak apa? Hak milik. Dulu hak guna bangunan cuma diizinkan pakai bangunan. Tapi setelah itu dirubah ya. Tanah itu jadi bukan hak bangunan tapi hak milik kita. Menjadi milik lain. Hak milik sama ya. Hak bangunan itu lain ya. Jadi kita harus meningkat terus sampai jadi miliknya Tuhan. Ya, jadi miliknya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Kita belajar terus firman Allah ya, supaya kalau kita jadi milik Tuhan, doa Yesus itu berlaku untuk kita. Ya. Tuhan di situ dikatakan Yohanes 17, aku tidak mendoakan semua orang. Aku tidak mendoakan semua orang percaya. Tapi kalau dia tidak mau meningkat jadi miliknya Tuhan, juga tidak termasuk dalam doa Yesus. Sebab di situ dijelaskan, aku berdoa untuk milikku. Itu jelas sekali, saudara. Ya. Bukan berarti kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan tidak perlu berdoa. Tidak. Kita tetap berdoa. Ya. Itu ajaran firman. Berdoalah senantiasa, tekunlah berdoa, berjaga dan berdoalah senantiasa tiap-tiap waktu ya. Itu doa kita harus. Karena apa? Ya Tuhan sudah mendoakan kita, masa kita juga tidak berdoa. Doa kita apa? Oh terima kasih Tuhan. Itu satu doa. Engkau menjaga aku, melindungi aku, memelihara aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu satu doa. Haleluya. Ya, kalau kita bisa bangun rumah ini yang ambruk ini selaku ya, itu karena pertolongan Tuhan. Betul-betul pertolongan Tuhan. Ya, dana tidak ada sama sekali, boleh dikatakan tidak ada artinya. Tapi Tuhan pakai orang-orang miliknya membantu kita, menolong kita. Ya. Ya. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan ini. Nanti Roh Kudus akan tolong lagi dengan caranya yang ajaib. Ya, namanya manusia itu kadang-kadang masih bisa timbul pikiran, waduh ya opo ini, betul enggak? Ya, bisa mikir. Tapi setelah kita berpikir, nanti Roh Kudus ingatkan, ingat ada Roh Kudus, ingat ada Yesus. Yesus itu pemilik langit, bumi dan isinya. Kalau kita berseru kepada Tuhan yang punya jagat raya ini, masa nggak ditolong sama Tuhan? Kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Haleluya. Itu pujian kuno mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Memang nunggu waktunya Tuhan itu ya perlu sabarnya Kristus, perlu sabarnya Ayub, ketekunan Ayub, ya, sabar. Ada pujian kuno lagi mengatakan, sing sabar lan mantep tekan jalan. Ya, oh keliru, tekan pungkasane. Ya, tengah jalan mandek repot. Ya, kadang-kadang bisa seperti itu.
Aduh Tuhan, kok gak dijawab-jawab? Saya mandek kan gak sembahyang. Wah, rugi loh. Padahal mungkin sembahyang kurang 1 kali gitu. Mandek selaku. Terus Tuhan bilang tahu, kamu sembahyangmu sebetulnya kurang 1 kali, kamu kok berhenti? Rugi nggak? Rugi sudah 99,9% kurang 1% mandek. Wurung berkati. Ya, minta kekuatan Tuhan, kuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Ya, Lukas 18 ayat 1, berdoa tidak jemu-jemu. Tuhan tidak pernah ngulur-ngulur waktu. Tuhan itu tidak mau mempermainkan umat miliknya. Kalau orang dunia tidak percaya Tuhan itu kadang-kadang ya, orang yang percaya Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh itu kadang-kadang dipermainkan. Tapi bagi anaknya, ya, Tuhan tidak akan mempermainkan anak-anaknya, umat miliknya. Istilahnya tidak diulur-ulur, ya, tidak ditunda-tunda, ya, tidak buleti begitu ya. Tepat waktu, pada waktunya diberi, tidak ditunda-tunda. Ya, manusia kadang-kadang ya melihat tingkah laku perbuatan sementara itu. Kalau dia tetap setia, diberi. Ya. Kalau wah ini kok ada yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh, tak undur aja, betul tidak? Enggak, berkius, tak undur sih, di-cancel dulu. Tapi yang setia sungguh-sungguh, langsung, sini. Bahkan belum waktunya dipanggil. Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku, itu doa Yesus ya. Doa Yesus itu ada banyak sekali, ada beberapa ayat, ya, Roma 8 ayat 27, Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 9 ayat 24. Nanti saudara bisa baca lagi, lihat lagi di YouTube ya. Itu doa Yesus untuk kita. Ya, luar biasa, kita didoakan Tuhan. Asal kita juga jadi miliknya, terus berdoa. Pasti doa sama berdoa itu menyatu ya. Tuhan bilang apa? Mendekatlah kepada Allah, nanti aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita berdoa, Tuhan juga berdoa, nanti ketemu di tengah-tengah ya. Gak sampai jauh-jauh, aduh Tuhan kok lama gak ketemu di tengah-tengah. Tuhan turun di tengah-tengah, kita naik di tengah-tengah, ketemu di udara. Itu dahsyatnya Tuhan ya. Tuhan menghargai kita ya. Menghargai kita yang sungguh-sungguh. Tidak terus jaraknya terlalu jauh, tidak. Dia baik, murah hati, rendah hati. Dia turun di tengah-tengah, kita naik di tengah-tengah, ketemu di tengah-tengah. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Kita lompat yang kedua. Tuhan datang kembali untuk membawa kita ke satu tempat. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Haleluya. Ini saudara ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan itu ke sorga itu menyediakan tempat buat saudara saya. Saudara mau rumah tipe berapa di sorga? 17 ya, 36 45 70 atau yang luas, rumahnya di tengah, kiri kanan halaman, muka belakang halaman, ada taman, ada buat berkebun. Mau pilih mana? Atau pilih yang 17 ya, cuma 3x4 mungkin begitu. Kita kepingin yang luas ya. Itu penentuannya bagaimana saat kita di dunia ini ya. Mungkin di dunia tidak punya apa-apa, tidak masalah. Sebab Tuhan bilang apa? Ing donya yen mampir. Jadi yang belum punya rumah ya, enggak usah sedih, enggak usah susah. Yang penting saudara harus sudah punya rumah di sana. Amin. Apa artinya punya rumah magrong ing donya? Tapi di sana pulang cari-cari rumahku yang mana ya? Gak ketemu, sudah mati aku. Ya. Terpaksa saya turun lagi, sudah. Tidak ada rumahnya di sana ya. Jadi Yohanes 14 ini tentang janji Tuhan kepada kita untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau rumah ini selesai ya tentunya kita semua ya, khususnya keluarga kita senang
Nanti biar bisa lari-lari dari sana, muter sini, muter sana. Luas, bisa naik sepeda di dalam rumah. Ya. Tapi nanti rumah kita di surga tidak ada tandingannya. Amin. Lantainya dari emas. Sini sekarang saya pernah dengar emas itu 1 gram itu 1,5 juta. 1,5 juta. Nanti di sana emas itu buat keset. Tahu keset? Koset. Di sini ditaruh di sini ya. Ditaruh di kuping, taruh di sini, taruh di tangan. Di sana nanti diinjak-injak. Ya. Itu surga. Baca nanti Yohanes Wahyu pasal 21, Wahyu 22. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan akan bawa kita ke satu tempat. Untuk apa? Tinggal bersama Dia selama-lamanya. Pokoknya kalau bersama Tuhan itu enak, pasti enak. Ya, tidak usah mikir apa-apa. Ya, ada Tuhan. Butuh apa? Cuma tinggal ngomong, ada. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 3. Kita dibawa ke satu tempat tinggal bersama-sama. Sekarang Tuhan di sorga, kita di bumi. Tapi nanti kita akan tinggal di surga bersama Dia selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, oleh sebab itu saudaraku, kalau kita tahu bahwa kita ini mau pulang ke surga, tempat yang baik, yang indah, yang luar biasa, ya, yang tidak dibangun oleh tangannya tukang, tangannya manusia, tapi dibangun oleh tangannya Allah. Kalau Allah yang bangun rumah, saudaraku, ya, tidak ada yang bocor, tidak ada yang bocor, tidak ada yang retak. Amin. Allah yang bangun. Kalau dibangun tukang insinyur sekalipun bisa roboh, kena gempa bumi, hancur. Tapi kalau Tuhan yang bangun kokoh selama-lamanya. Amin. Itu rumah kita, bakal rumah kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita bersiap bertemu dengan Allahmu. Amos 4 ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Ya. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ini ceritanya dalam kitab Amos ini, nanti sudah bisa baca dari pasal 1 sampai habis supaya mengerti apa maksudnya ayat ini, ya. Dari muka nanti dibaca terus sampai habis baru mengerti. Oh, maksudnya bersiap bertemu dengan Allahku ini sebab Israel ini dua blek, ya. Israel ini ya keras kepala, tidak mau nurut firman, ya. Sampai Tuhan bilang, siap-siap loh kamu ketemu harus siap ketemu aku, ya. Kalau kamu tidak siap, binasa, ya. Nah, kita juga demikian. Kalau kita tidak siap ketemu Tuhan, ya, bahaya. Namanya mati itu mendadak, ya. Saya pernah lihat di YouTube atau di apa itu, ya, ada seorang mendoakan mamanya atau apa, ya, lagi ulang tahun di pernikahan. Berdoa langsung gebrak mati sih aku. Ya, di restoran itu. Ya, jadi waktu meninggal dipanggil Tuhan bertemu Allah itu setiap saat, setiap waktu akan bisa terjadi. Sebab itu kalau kita sudah bersiap terus kontak sama Tuhan, ya, hidup damai dengan Allah, tidak punya musuh, tidak punya tonggo-tonggo, baik semua, pulangnya enak nanti, ya. Jadi jangan sampai kita pulang bertemu dengan Allah masih punya musuh. Saudara punya musuh? Mungkin dimusuhi, ya, ampuni. Kita memang tidak cari musuh, tapi musuh bisa datang sendiri, dari tetangga, dari keluarga, dari orang kerjaan, ya, dari keluarga besar. Kita siap terus mengampuni, ya. Berapa kali? 70 kali 7 kali tidak diisi, isi sendiri. 70 kali 7 berapa? 490 kali ini tidak diisi. Artinya apa? Tidak tahu sampai berapa. Tidak terbatas. Ngampuni itu tidak terbatas. Ya, nanti saudara sendiri cari ayatnya. Haleluya, ya. Jadi kita bersiap bertemu dengan Allah, damai dengan Allah. Itu artinya tidak ada dosa. Apa bisa tidak ada dosa? Bisa.
Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, supaya aku tidak berdosa, aku simpan firman-Mu dalam lubuk hatiku. Nyimpan firman, penuh dengan firman. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Itu ya, damai dengan Allah, diisi firman terus ya. Itu membuat kita tidak mikir sudah yang lain-lain. Tidak mikir gosip, tidak nyari kesalahan orang, tidak menjelekkan orang, tidak merugikan orang, sudah. Karena apa? Diisi firman terus. Ya, ini kita terus belajar ya. Kita semua belajar, tidak ada yang tidak belajar. Ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Ya. Nanti kalau misalnya kita ini kurang 10% ya, lulus, belum lulus loh, 90%. Nanti yang 10% ini Tuhan memberikan gratis kepada kita. Ya wis lah anakku ya, ayo masuk. Ya. Haleluya. Istilahnya apa? Digratiskan, diloloskan. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Elia pada waktu terakhir sebelum diangkat naik ke sorga, itu dia marah-marah. Wes Tuhan, aku lebih baik mati Tuhan. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku minta mati aja. Ya. Tapi nyatanya lewat beberapa fatsal, Elia naik ke surga. Lo kok bisa? Tadi minta mati, putus asa, tidak kuat. Ya Tuhan yang nolong. Jadi kalau kita bisa 100%, itu bukan karena kita. Ya. Memang Tuhan menghendaki kita meningkat, entah sampai berapa persen. Tapi sisanya nanti Tuhan yang menyelesaikan. Ya. Haleluya. Sebab tidak ada manusia sempurna tanpa pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, yang terakhir yaitu damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Jangan ada musuh. Ya, apalagi musuh bebuyutan. Jengkel, mangkel, pegel. Ya. Mari kita mau lepaskan itu. Kita mau mengasihi, mengampuni. Kalau orang mau mati belum mengampuni, Tuhan bilang apa? Doa Bapa kami, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapakmu di sorga juga tidak mengampuni kamu. Kalau dosa tidak diampuni, dosa itu tidak boleh orang dosa masuk sorga. Jadi harus dibereskan. Ampuni ya. Haleluya. Haleluya. Nanti Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Sehingga saat kita dipanggil Tuhan, ayo pulang ya. Kita pulang damai dengan sesama, damai dengan Allah ya. Damai dengan anak, mantu, cucu, mertua, besan, tetangga ya. Orang yang memusuhi kita ampuni, kita doakan ya. Itu damai dengan sesama manusia. Suami, istri, anak, wah, keluar, pokoknya orang dekat kita ya. Jangan sampai simpen dosa, mangkel, tidak mau ngampuni ya. Dan damai dengan Allah. Damai dengan Allah itu melakukan seluruh kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini ya. Tuhan segera datang kembali untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus ada di dalam kami, tinggal di dalam kami. Tuhan tolong berikan roh insaf, sadar Tuhan bahwa Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami supaya kami terus berada di dalam jalur kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa salah kami, kekurangan kesalahan kami. Ampuni orang-orang yang bersalah pada kami, supaya kami pun Tuhan boleh, haleluya, mendapatkan damai sejahtera. Damai dengan Allah, damai dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga satu kali kelak kami boleh pulang dan ke rumah Bapa, tinggal bersama Bapa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami semua, kekuatan, haleluya, untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Apa-apa yang belum kami kerjakan, yang belum kami taati, yang belum kami lakukan, Tuhan tolong kami, bantu kami Tuhan, haleluya,
Kuatkan kami untuk melangkah lebih lanjut, untuk memenuhi segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sehingga saat kami pulang, kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangunan rumah ini Tuhan, supaya Tuhan tolong yang mengerjakannya boleh mengerjakan dengan baik, dengan sempurna. Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, perlindungannya, sebab mereka perjalanan yang jauh, kurang lebih 1-2 jam dari tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan, apa yang dari kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.